Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa, sukacita damai sejahtera menyertai kita semua. Pada hari ini kita menggunakan liturgi kebaktian pemuda minggu pertama. Sebelum memulai ibadah, mari kita saat hening. Saat hening selesai, teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Dia Bangkit Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa yang terletak dalam surga, kembali Tuhan menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami pada hari ini Tuhan melaksanakan ibadah kebaktian pemuda Bapa. Dan kiranya Tuhan Kau bisa memberkati jalannya kegiatan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya nanti Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami naskan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan, semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bersela. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Untuk berita anugerah terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena pelindungan hikmat adalah seperti pelindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kemudian petunjuk hidup baru terambil dari Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Untuk menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku
menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus dalam menghadapi pandemi ini. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa kami karena atas kehendak Engkau. Demikian juga untuk pandemi ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan pulihkan bangsa kami, bahkan dunia ini dari virus corona. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat RT sampai dengan presiden. Biarlah hikmat dan bijaksana melimpah atas mereka dalam mengambil tindakan ataupun keputusan. Berkati juga kami sebagai warga negara, supaya dapat menjadi warga yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami telah berdoa. Bapa dalam surga, di sini kami berdoa syafaat untuk gereja dan komisi pemuda ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta, para majelis gereja, guru-guru agama yang telah memberikan pendampingan rohani bagi kami semua. Kiranya jemaat dan para murid tetap setia berdoa dan mendengarkan firman meskipun ibadah dilakukan secara virtual di rumah masing-masing. Semoga ibadah yang dijalankan secara online ini tidak mengurangi hikmat dalam pelaksanaannya. Kami juga berdoa untuk komisi pemuda ini agar tiap langkah yang diambil berguna bagi Tuhan dan sesama, dan setiap acara-acara yang telah disusun dan direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkenan kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk selanjutnya kami akan berdoa untuk studi dan orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati studi kami yang selama ini sudah kita lakukan secara daring, supaya setiap materi-materi yang diberikan oleh guru kita bisa mendalami dan kita bisa mengerjakan setiap tugasnya dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati untuk orang tua kami, supaya pekerjaan mereka lancar, supaya mereka sehat selalu, panjang umur, dan juga berkati mereka dalam membimbing kita dalam belajar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada Bapak Triaji, dimohon untuk menyampaikan firman. Selamat pagi teman-teman pemuda GKJ Magelang. Selamat tahun baru. Hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun baru, di tahun 2021. Mari kita di dalam kebaktian ini menyiapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar anak-anakmu belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami yang menyampaikan, berkati kami yang mendengarkan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Kita akan membacakan dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 11. Teman pemuda, hari ini kita mengambil tema muda siap berproses dari bacaan Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ini kita mau mereview apa yang telah kita lakukan. Kita melakukan di tahun-tahun sebelumnya kegiatan kita apa, kemudian kita mau melangkah ke depan, mau mencapai apa. Perubahan dan keberhasilan itu membutuhkan proses. Tidak ada hasil yang baik dari proses yang buruk, tapi bisa jadi hasilnya buruk ketika prosesnya sudah berusaha kita dengan baik.
Ada beberapa jargon ketika kita mengalami hal-hal itu. Jargon istilahnya kata-kata yang menjadi pegangan kita. Beberapa hal. Satu, contohnya lebih cepat, lebih baik. Ya, jadi kadang kita melihat, kita berkata-kata lebih cepat, lebih baik. Apakah itu bisa diterapkan kepada semua hal? Seharusnya tidak. Jadi kalau lebih cepat, lebih baik, ini tepatnya pada contohnya sifatnya yang kompetisi balapan. Jadi kalau kita lomba naik sepeda, sepatu roda itu atau berenang, kalau lebih cepat pastinya kita lebih baik. Atau koneksi jaringan internet, semakin cepat pastinya lebih baik. Itu berlaku untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi belum tentu berlaku hal yang lain. Contohnya menjadi seperti ini, biar lambat asal selamat. Jadi kalau lebih cepat lebih baik, nanti pada lawannya adalah biar lambat asal selamat. Kata biar lambat asal selamat tidak bisa diterapkan pada semua aspek. Apa yang bisa dikenakan? Itu sifatnya untuk transportasi umum. Transportasi umum itu biar lambat asal selamat. Jadi kalau naik bis isinya 50 orang, itu kan kita berada di tangan sopir yang satu orang. Jadi yang kita pentingkan adalah yang penting lambat, yang standar-standar aja, yang penting selamat sampai ke tujuannya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini sering dikatakan teman-teman pemuda sebenarnya. Itu ketika mereka terlambat absensi ke sekolahan atau absensi pada masuk kelas, lebih baik saya terlambat kan Bu daripada tidak sama sekali masuk. Nah, itu sebenarnya bukan itu yang diterapkan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali itu suatu motivasi yang luar biasa. Ketika kita memiliki keinginan untuk berkembang dan kita sudah menyiapkannya tapi tidak segera kita lakukan, jadi kita melakukannya itu walaupun terlambat gitu ya, tidak menjadi masalah daripada tidak sama sekali. Karena apa? Impian kita akan segera kita capai dengan mengawali kegiatan kita itu. Kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan gitu ya. Kenapa bangsa Israel kok dijanjikan ke tanah Kanaan? Padahal tanah Kanaan itu ya Israel itu yang sekarang ini didiami gitu ya. Jadi teman-teman, dulu di Timur Tengah, Kanaan itu tempatnya suku Kanaan. Abraham dulu berada di daerah sekitar Babilonia gitu ya, di Ur Kasdim, Babilonia itu Abraham sekitar daerah Irak. Kemudian dijanjikan tanah di Kanaan. Kanaan itu meliputi ya sekarang Israel, Palestina, Yordania, Libanon, sampai dengan hampir ke Mesir. Dari situ Abraham ke Kanaan kemudian dia ke Mesir. Sampai di Mesir itu beranak cucu, kemudian menjadi bangsa jajahan Firaun di situ. Jadi menjadi perbudakannya orang-orang Mesir. Musa diminta oleh Tuhan untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Abraham, tanah bangsa Kanaan yang saat ini adalah tempatnya Israel. Sebenarnya Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu apakah suatu surga, tempat yang mulia atau bagaimana? Kalau kita mau menelisik sejarah, rupanya tanah Kanaan adalah tempat di mana dosa-dosa itu berada. Jadi tempatnya orang berkumpul dosa-dosa, menyembahan berhala, kemudian pembunuhan anak-anak bayi untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa itu di mana? Di tempat Kanaan itu. Jadi Tuhan memerintahkan bangsa itu kembali supaya apa? Bangsa itu musnah sehingga perbudakan, penyembahan dewa-dewa, kemudian melakukan perbuatan dosa itu hilang dan dihuni oleh bangsa Israel yang berbakti dan menyembah kepada Tuhan. Perjalanannya tidak singkat. Jadi ketika Musa mati kemudian digantikan oleh Yosua. Ada Harun, ada Yosua. Sebenarnya Yosua itu siapa? Siapakah yang kita bicarakan hari ini? Yosua adalah panglima perang pada saat
bertempur dengan suku bangsa Amalek. Jadi pada saat itu Yosua memimpin perang, Musa berada di gunung mengangkat tongkatnya dengan Harun. Ketika tongkat Musa itu turun, Israel kalah. Ketika tongkat itu naik, Yosua menang. Itulah yang memimpin bangsa itu adalah Yosua. Jadi Yosua itu seorang panglima perang. Tuhan meminta Yosua menggantikan Musa sampai ke tanah Kanaan. Gitu ya. Apa yang diinginkan Tuhan kepada Yosua? Yosua mungkin saat itu masih muda. Yang ingin dipegang kata-katanya yaitu engkau harus memegang kitab Taurat. Jadi yang dipegang itu Yosua adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Itu harus dipegang terus, dipegang teguh oleh bangsa Israel supaya dia berada di tanah Kanaan. Kalau Taurat itu tidak dilakukan oleh bangsa Israel, sama saja. Kenapa? Berarti Israel akan menyembah berhala dan masuk ke lokasi berhala juga, sama saja. Tetapi tidak itu. Bangsa Israel harus menaati Taurat supaya dia berpegang pada Tuhan dan masuk menjadi tempat suci. Jadi Kanaan itu menjadi tempat yang suci karena didiami oleh bangsa Israel. Sebenarnya firman Tuhan di dalam Taurat itu fungsinya apa? Jadi kalau kita berbicara tentang proses kehidupan kita, jadi kalau kita saat ini muda, saat ini kok selalu dibilangi kita tuh harus berpegang pada firman Tuhan. Lah firman Tuhan itu apa yang bisa kita pakai gitu ya? Kalau saya bekerja sebagai pegawai negeri, firman Tuhan itu ada di mana? Kalau saya bekerja sebagai insinyur, firman Tuhan itu ada di mana? Ketika saya bekerja sebagai pemusik, firman Tuhan itu ada di mana? Ketika saya bekerja sebagai guru, atau besok kalau saya jadi tentara atau polisi, firman Tuhan ada di mana? Ada 4 manfaat firman Tuhan. Yang pertama, 1 untuk mengajar. Jadi firman Tuhan memberikan tuntunan dan arahan, memberikan pengertian. Pada saat seperti itu, firman Tuhan itu menjadi tempat untuk mengajar. Bukalah firman Tuhan. Oh, saya mengajarkan apa? Ada mengajarkan kesabaran, ketekunan, rendah hati, ketulusan, bertanggung jawab, jangan suka berbohong, tidak korupsi, tidak mengkhianati. Itu adalah firman Tuhan untuk belajar kita tentang kehidupan ini. Yang pertama tentang mengajar. Yang kedua, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita berbuat salah, betulnya itu ukurannya dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, saya itu jujur atau enggak ya perbuatan saya? Ketika saya melaksanakan ini baik enggak? Ukurannya adalah firman Tuhan. Kita mencelakakan orang lain tidak? Kebijakan kita itu membuat kita itu rugi tidak? Itu kita prosesnya seperti itu. Firman Tuhan yang kedua yaitu untuk menyatakan kesalahan kita di dalam memutuskan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kelakuan kita berdasarkan keinginan kita sendiri, berarti kita keinginannya manusia, bukan keinginan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ya kita mencoba mengoreksi diri kita melalui firman Tuhan tadi. Kemarin saya kok sekolah nyontek ya? Bener enggak nih di firman Tuhan? Kita buka Alkitab kita. Oh, rupanya kalau kita berbohong itu tidak betul gitu ya. Ada orang yang dihukum Tuhan tuh sampai terbakar itu siapa ya? Kita buka firman Tuhan, cerita-cerita tentang Alkitab yang bisa menguatkan hati kita supaya kita tidak berbohong. Seperti itu fungsi yang ketiga. Yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Jadi kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Jadi dari kita dulu masih bayi, kita diajari untuk berjalan. Kita sudah berjalan, bisa berlari, kadang orang tua jangan kencang-kencang larinya. Berarti ada orang yang mau mengatur kecepatan kita. Itu proses namanya. Setelah kita bisa berjalan, kita diminta untuk belajar menulis. Oh, nulisnya jelek, coba yang bagus. Itu adalah proses. Tidak ada yang langsung tulisannya bagus, itu tidak. Itu proses kita alami. Setelah bisa menulis, kita bisa berhitung, bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang kita lakukan saat ini.
Yang kita lakukan pasti tujuannya untuk kebenaran. Nulis ya nulis yang baik, tidak nulis yang asal-asalan. Menghitung ya menghitung yang baik, tidak asal-asalan. Berarti semuanya proses dalam menuju kebenaran. Firman Tuhan, ada 4 hal yang diterapkan. Yosua diminta Tuhan untuk menjaga hukum Taurat itu tetap diberikan sampai dengan hari ini. Supaya apa? Kebenaran tetap berada di dalam hidup kita semua. Akhir kata kepada teman-teman pemuda, jangan takut berproses. Karena apa? Karena firman Tuhan itu selalu akan membimbing kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan, kita akan berproses di dalam firman Tuhan, bertumbuh dan akhirnya berhasil di dalam firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam Tuhan, berhasil dalam kemuliaan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Triaji atas firman yang diberikan. Kiranya firman Tuhan dapat kami tanam di hati kami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan menyiapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan yang akan diiringi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan untuk kami hari ini. Kalau Bapa kami sedikit mengumpulkan persembahan Bapa, kiranya Tuhan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami rasakan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Teman-teman dimohon untuk berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Feliz Navidad. Feliz
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Teman-teman, ibadah hari ini selesai. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.